Halo, kumaha damang? Saja Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Ramaritya Domas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 orang tewas dalam kecelakaan maut di Jalan Raya Bandung Cirebon, Sumedang. Karena terlilit utang, seorang ibu asal Bekasi tega menjual bayi laki-laki yang masih berusia 14 hari. Warga di sebuah perumahan di Kabupaten Bogor terlibat cekcok hanya karena anjing peliharaan warga berkeliaran. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bandung Cirebon kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Kamis pagi. Awalnya korban tewas berjumlah 1 orang, namun 2 remaja yang sempat dievakuasi ke puskesmas juga tak bisa selamat. Total korban tewas menjadi 3 orang. Warga mengevakuasi korban kecelakaan di Jalan Raya Bandung Cirebon, Tanjung Sari, Sumedang pada Kamis pagi. Awalnya motor milik Rizal Kausar melaju kencang dari arah Cirebon. Karena terlalu mengambil jalur kanan dengan kecepatan tinggi, pemuda 22 tahun itu menabrak motor dari arah berlawanan. Akibatnya Rizal meninggal di lokasi kejadian. Sementara itu pengendara motor yang ditabrak Rizal sempat dievakuasi ke Puskesmas Tanjung Sari. Mereka adalah Alvin Nurrohim 15 tahun serta Raihan 11 tahun. Sayangnya nyawa kedua remaja ini tak tertolong karena luka parah. Keduanya meninggal di puskesmas. Bahwa sepeda motor Honda CBR diduga melaju dari arah Cirebon menuju arah Bandung. Sesampainya jalan tersebut di atas, diduga sepeda motor Honda CBR tersebut terlalu mengambil jalan ke sebelah kanan sehingga terjadi tabrakan dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang dikemudikan oleh Ahmad Alvinur Rahim dan membonceng saudara Raihan. Kecelakaan antar motor yang berakhir dengan 3 tewas ini ditangani unit Gakumdu Satuan Lalu Lintas Polres Sumedang. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Selanjutnya, pembunuh sopir taksi daring di Kabupaten Bandung akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku tak berniat membunuh korban. Pelaku hanya ingin melumpuhkan korban lalu mengambil mobilnya untuk dijual demi biaya kuliah anak. Polisi mengungkap pembunuhan supir taksi daring yang ditemukan tewas di perkebunan di Kabupaten Bandung. 2 pelaku ditangkap pada Senin lalu. Mereka adalah Henry Avan dan Budi Utomo. Kejahatan berawal saat pelaku Henry memesan taksi daring korban secara langsung dengan tujuan Karanganyar ke Bandung. Namun di perjalanan korban diracun dengan potas atau racun ikan. Setelah tewas, korban dibuang ke perkebunan dan kendaraannya diambil. Mobil kemudian dijual ke Budi. Namun karena curiga mobil adalah hasil curian, Budi berusaha membakar mobil itu. Dari penemuan mobil yang terbakar inilah polisi bisa menangkap kedua pelaku. Tersangka ini melakukan pembunuhan dengan tujuan menguasai mobil milik korban untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan oleh tersangka membayar kuliah anaknya. Alasan tersangka. Pelaku Henry mengaku awalnya hanya berniat melumpuhkan korban. Namun ia tak menyangka potas yang dicampur ke kopi malah merenggut nyawa korban. Henry mengaku merampas mobil supir taksi daring karena butuh uang untuk membayar kuliah anak. Ya minum biar nggak sadar, Pak. Biar nggak sadar? Iya, Pak. Habis itu baru mobilnya mau ambil? Iya, nanti ke puskesmas mobilnya ambil. Loh, kenapa nggak dijual utuh? Kenapa ditukar mobil sama Veloz? Sama Jazz? Kalau jual itu kan nama, Pak. Oh. Karena sama itu kan saya cuma punya uang 7 juta, Pak. Utuhnya 7 juta aja? Iya, Pak. Pas dapat tukar tambah, dapat 10 juta, apakah kamu merasa cukup? Cukup, Pak. Setelah pulang, itu mobilnya mau pergi. Kini pelaku Henry terancam hukuman seumur hidup dan maksimal mati. Sementara Budi terancam 20 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Di Kabupaten Sukabumi, seorang bayi ditinggalkan orang tuanya di atap rumah indekos. Bayi ditemukan dalam kondisi sehat dan tali pusarnya masih menempel. Saat ini bayi dalam perawatan di Rumah Sakit Hermina.
Warga mengevakuasi bayi laki-laki dari atap salah satu rumah indekos di Kampung Ciseke, Desa Cikaret, Kecamatan Kebon Pedas, Kabupaten Sukabumi. Ditemukannya bayi berawal saat warga mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari atap rumah indekos. Setelah diperiksa, benar saja warga menemukan bayi yang tali pusarnya masih menempel. Dari penghuni kontrakan atas ya nomor 4 itu kan ada informasi katanya Pak tolong dilihat ada suara bayi di belakang, tolong dilihat apakah benar bayi atau apalah, takut mungkin halusinasi atau gimana gitu kan. Pas begitu saya lihat ke atas emang benar itu ada apa, ada bayi gitu. Sementara itu polisi telah menangani penemuan bayi ini. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, bayi yang dibuang orang tuanya ini baru dilahirkan sekitar 12 jam sebelum ditemukan. Langsung menuju rumah sakit dan memastikan bayi tersebut yang ditemukan ada dalam penanganan medis untuk menyelamatkan bayi tersebut. Kemudian kami beranjak dari situ menuju tempat kejadian dan kami lakukan olah TKP berikut dengan jajaran dari Inafis Polres Sukabumi Kota. Saat ini bayi dalam perawatan Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Polisi ringkus seorang ibu asal Bekasi yang kedapatan menjual bayi laki-laki yang masih berusia 14 hari akibat terlilit utang. Polisi juga menangkap pembeli bayi seorang ibu asal Demak, Jawa Tengah. Kehadiran dua ibu-ibu, HI warga Bekasi, Jawa Barat, dan AP warga Meragen, Demak, Selasa siang di Polrestabes Semarang terkait kasus penjualan bayi. Yang membuat miris, HI, seorang ibu rumah tangga, menjual anaknya yang baru saja dilahirkan dengan mempromosikannya di media sosial. Berawal dari adanya seorang perempuan tersangka 1 yang datang ke piket Satreskrim Polrestabes Semarang dan mengaku telah menjual bayi laki-lakinya sendiri usia 14 hari di Hotel Tugu Semarang. Menurut keterangan tersangka 1, perbuatan tersebut dilakukan karena tersangka 1 terlilit hutang. Utanglah yang membuat ibu muda ini gelap mata. Namun 4 hari usai menjual sang buah hati, HI menyesal. Apalagi sang suami juga menanyakan keberadaan anak bungsunya itu. Ia pun mencoba mengambil kembali sang anak. Sementara AP membeli bayi berdalih transaksi ini ia lakukan atas dasar kemanusiaan. Sebenarnya saya adopsikan, memang saya belum punya momongan. Jadi berdasarkan rasa iba aja sih saya ingin mengambil anak itu. Kasus penjualan bayi ini pun juga dilaporkan oleh suami tersangka ke polisi. Dengan ditangkapnya 2 ibu rumah tangga penjual dan pembeli bayi itu, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang akan terapkan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Ratusan warga desa di Garut tiba-tiba terlilit utang. Padahal mereka tak pernah mengajukan peminjaman ke lembaga manapun. Diduga data pribadi ratusan warga itu bocor dan disalahgunakan. Ibu-ibu yang mengantre ini bukan untuk dapat bantuan sosial. Mereka adalah warga Sukabakti, Kecamatan Torogong Kidul, Garut yang panik karena tiba-tiba terlilit utang piutang lembaga pembiayaan PNM atau Bank Emok. Padahal mereka tak pernah mengajukan pinjaman itu. Tapi ibu atau suami ibu nggak? Nggak pernah minjem kayak gitu. Keluarga? Ketahuannya kapan Bu nih? Baru berapa hari. Oh, yang lain juga teman-teman ibu sama? Yang ngantri ini? Pihak desa mendata ada 407 warganya yang berurusan dengan Bank Emok. Rata-rata besaran utang mulai dari 2 juta rupiah hingga 15 juta rupiah per orang. Diduga data KTP dan kartu keluarga milik warga desa Sukabakti disalahgunakan seseorang untuk meminjam uang hingga ratusan juta rupiah. Tiba-tiba masyarakat kami tidak mempunyai hutang, ditagih, ada data, ada yang di luar kota juga ditagih, sangat marah. Pemerintah desa 3 pilar sama
terjun di lapangan sampai harus ada titik temunya. Dari mana data tersebut datangnya. Selain internal PNM, pemerintah juga mendalami temuan nasabah fiktif. Pasalnya, nama-nama warga yang jadi korban pinjaman fiktif ini harus diperbaiki di data BI Checking. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.